Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian semua. Jika ada yang berminat mengikuti wejangan Jawa dan Baiatan Islam di setiap malam Kemis Kliwon, malam Jumat Legi, monggo silahkan segera hadir, manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu sisa usia diri kalian dari inti wejangan Jawa dan Baiatan Islam. Itu intinya diri kalian bersaksi kepada zat Tuhanmu. Monggo silahkan segera hadir, buktikan, nyatakan wujud jati zat Tuhan yang Maha Esa, yang selama diri kalian yakini di syariatul Islam hanya mengenalnya sebuah sebutan nama. Mari buktikan, nyatakan di setiap malam Kemis Kliwon, malam Jumat Legi. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang siap mengantar diri kalian semua. Semua bisa, saya nyatakan semua bisa. Modalnya hanya yakin diri kalian, yakin yang kuat, yakin hakul yakin, yakin yang sesungguhnya, yakin. Monggo segera hadir, saya tunggu. Alamat kami lengkap ialah Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 0858242932. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua baik, semua benar yang diajarkan masjid-masjid yang lain, namun kami luruskan, kami kasih yang lebih baik, kami kasih yang lebih benar, kami kasih yang lebih tepat. Karena wajib pemirsa, diri kalian mengenal zat wujud zat Tuhan itu. Karena yang wajib disembah itu zat, yang wajib dihadap itu zat, yang wajib diyakini itu zat. Nama hanya julukan saja pemirsa, nama hanya sebutan saja pemirsa. Mustahil jika nggak wujud. Diri kita wujud, ada nama. Zat Tuhan ya ada nama, ya ada wujudnya. Karena apa? Ada sifatnya. Buat apa sifat itu disebut-sebut tiap hari? Allah wujud, ngidam, bakok, itu paling penting. Kita yang mendahului kita ini. Nanti di wejangan Jawa di malam Jumat Legi kami perjelas setelah diri kalian mengikuti proses kehidupan keasalan dari luar diri kan, masuk keluar Sang Maha Hidup yang namanya Nur Allah dan Nur Muhammad. Nanti di malam Jumat Legi kami perjelas zat wujud zat ilahi yang dari luar diri ini yang sangat penting. Dari Allahu Akbar, kehidupan keasalan dari luar diri kan, yang diri kalian hirup, masuk
keluar, masuk, keluar. Zat Tuhan ya ada nama, ya ada wujud. Mustahil jika nggak wujud. Harus yakin diri kalian. Jika nggak yakin, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang mendapatkan amanah diperintah memberi siraman rohani, mengajarkan ilmu hakikat dan tauhid, adanya ilmu tasawuf, meluruskan semua umat manusia di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, meluruskan ke arah jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa, yaitu jalan yang terang benerang menuju surga Allah jika di syariat Islam. Tuhan merintah diri kami untuk memberi siraman rohani pada semua hamba-Nya. Tujuan utama mengenal sang wujud Zat Tuhan yang Maha Esa, yang benar-benar wujud nyata hakul mubin. Terutama semua saudaraku, bagi yang sudah mendalami ilmu hakikat dan tauhid, sudah pernah melakukan baiatan torekoh, bermacam-macam torekoh dimanapun. Nah, tujuan kami ini diperintah meluruskan semua ajaran masing-masing mursyid, semua benar, merupakan perjalanan torekoh, adanya semacam biatan torekoh itu termasuk perjalanan. Jadi diri kami ini diperintah meluruskan semua baik, semua benar yang diajarkan. Namun diri kami ini disuruh meluruskan, memberi bobot, mengarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, jalan yang Tuhan yang Maha Esa, jalan yang lebih cepat, agar cepat mengenalnya sang wujud Zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebelum mengenal Zat Tuhan yang Maha Esa, bagi semua saudaraku yang ingin mengikuti wejangan Jawa dan baiatan Islam, pertama kami wajibkan mengikuti proses torekoh
termasuk perjalanan. Diperkenalkan semacam zikir kan banyak, termasuk itu perjalanan yang dilalui hamba masing-masing pun nggak sama. Ada yang mengatakan namanya zat Tuhan, ada yang bilang hu di dalam batin, ada yang mengatakan namanya Allah, ada yang mengatakan lalu Allah di dalam batin, dibulak-balik sama. Semua itu masih perjalanan pemirsa. Kami luruskan, harus mengikuti jalur kami yang lebih cepat untuk mengenal zat Tuhan yang Maha Esa. Pertama kami perkenalkan semacam zikir kan banyak. Jika sudah mengenal ilmu hakikat kan sudah mendalami sir, termasuk sir itu rahasia ilahi. Itulah mengenal sebuah nama, masih dalam perjalanan proses. Nah, inti dari wejangan Jawa dan biatan Islam, diri kalian kami kenalkan zat wujud, zat Tuhan itu sama dengan diri kalian mengenal sang kehidupan yang keluar masuk ini, lewat hidung, hembusan napas ini, keluar masuk. Ini kan namanya hidup zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kami perjelaskan nanti di hari H, termasuk Jumat Legi, itu menyatakan zat wujud hidup kehidupan zat Tuhan yang namanya Maha Suci. Tuhan kan disebut Maha Suci, memang suci, latif, lembut, Maha Suci, Maha segalanya, Maha Agung. Nah, itu prosesnya. Kami kenalkan sir namanya dulu, yang diri kalian hirup lalu ditiup, ini kan ada bunyinya. Kami luruskan nanti jika diri kalian sudah masuk ke nomor pribadi kami yang sudah kami tanam di YouTube itu. Kami proses terlebih dahulu, kami kenalkan sir nama yang keluar masuk itu. Kami luruskan semua baik, semua benar yang diajarkan mursyid-mursyid yang lain. Namun kami luruskan, kami kasih yang lebih baik, kami kasih yang lebih benar, kami kasih yang lebih tepat. Karena apa? Wajib pemirsa, diri kalian mengenal zat wujud zat Tuhan itu. Karena yang wajib disembah itu zat, yang wajib dihadap itu zat, yang wajib diyakini itu zat. Nama hanya julukan saja pemirsa, nama hanya sebutan saja pemirsa. Harus yakin diri kalian. Jika gak yakin, subhanallah, karena ada wujud, bukti wujud. Mustahil jika gak wujud. Diri kita wujud, ada nama. Zat Tuhan ya ada nama, ya ada wujud lah. Karena apa? Ada sifatnya. Buat apa sifat itu disebut-sebut tiap hari? Allah wujud, ngidam, belakok, itu paling penting. Allah wujud. Terus di mana?
Kita yang mendahului kita ini, diri kita sebelum ada diri, sebelum ada wujud tubuh ini. Siapa? Ya zat, wujud zat ilahi yang dari luar diri ini yang sangat penting, yang dari luar, dari Allahu Akbar. Kehidupan keasalan dari luar diri kan, yang diri kalian hirup tidak jelas dari luar diri, masuk keluar, masuk keluar. Sang Maha Hidup yang namanya Nur Allah dan Nur Muhammad. Jadi intinya nanti di hari H, di Wejangan Jawa, di malam Jumat Legi, kami perjelas setelah diri kalian mengikuti proses, kami perjelas adanya zat dan sifat. Di mana zat, di mana sifat, tahu silah-silahnya. Nah, zat dan sifat nanti kami kumpulkan setelah diri kalian mengikuti perjalanan proses, setelah mengenal sebuah nama. Jika diri kalian berminat ingin menyatakan zat, bukti wujud zat hidup, zat Tuhan Yang Maha Esa, kami ajak ke ruang sepi, ke tempat alam yang kosong, di luar rumah yang tidak ada atapnya, agar diri kalian mengerti nanti antara bumi dan langit. Dan Tuhan itu meliputi bumi dan langit seisinya, bukan hanya meliputi tubuh diri manusia saja. Setelah diri kalian hirupkan, diri kalian tiup kehidupan kembali ke alam akbar. Nah, itulah meliputi bumi dan langit seisinya, yang sangat penting mengetahui kehidupan yang dari luar diri pemirsa. Setelah dibiat Toreko mengenal sebuah nama, belajar ilmu rasa, masih hanya rasa merasakan saja. Lalu ditanyai di mana asal mula kehidupan, ya nggak tahu. Di mana yang namanya zat hidup itu, ya masih bingung. Padahal kehidupan itu di mana-mana ada, timur sampai barat, selatan sampai utara, di dalam bumi sampai tembus atasnya langit. Zat Allah meliputi itu ada, sudah di depan mata kita semua. Kehidupan zat Tuhan itu di dalam diri yang ada, di luar diri yang ada, zat Tuhan itu berbeda. Namun jika diri kalian gak ada yang meluruskan, gak ada yang menyatakan, gak ada yang mengantar, ya tetap gak tahu lah, kurang berijazah jika diri kalian tak bersaksi. Karena bersaksi itu penting, wajib seumur hidup bersaksi itu, menyatakan zat Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan wajib, ya harus. Menurut ilmu hakikat harus, wajib itu. Mengenal zat Tuhan Yang Maha Esa itu
agar diri kalian nggak mengenal sebuah namanya saja. Buktikan di malam Jumat Legi mendatang itu. Entah Jumat Legi kapan, Jumat Legi yang lain-lain itu kan mendatangkan banyak. Kapan diri kalian dihadirkan oleh Zat Tuhan? Semua itu masih menjalani proses jika masih dikenalkan sebuah nama. Dikatakan makrifat itu harus tahu, mengenal ilmu hakikat menuju makrifat. Agar mengerti perlu tahu. Itu intinya. Mengerti yang diri kalian ada, mengerti yang diri kalian yakini, mengerti yang diri kalian sujudi. Itu intinya. Pas setelah diri kalian mengikuti perjalanan proses, kami ajak ke ruang sepi diri kalian, ke alam kosong, alam suwung. Kalau orang Jawa namanya diajak sir-siran. Jadi intinya diri kalian kami ajak sir-siran. Orang Jawa mengatakan di situ sir-siran. Nah, kata sir itu kan rahasia. Ran adalah pangeran, rahasianya pangeran. Kami perkenalkan rahasianya pangeran itu. Nah, jika diri kalian sudah mengenal, sudah kami angkat, ya nanti jika diri kalian sudah mengenal, sudah kami angkat, ya nanti pegang sendiri, tidak boleh ditularkan orang lain, ditunjukkan orang lain, nggak boleh. Itu ada wajibnya. Kata sesepuh ini sepuh, nggak boleh. Untuk diri sendiri, itulah diri kalian sudah sampai ke dinul haq. Kami ajak ke ruang sepi itu. Kami perkenalkan sir rahasia Zat Tuhan, Zat wujud, Zat urip. Jadi bukti kehidupan ini, kehidupan ini, bukti yang tiap hari yang meliputi, yang menafkahi. Itulah panjenengan mengenal Zat sama dengan mengenal kehidupan yang diri kalian hirup tiup tiap hari itu yang maha kuasa. Harus diyakini, harus ditaati. Panjenengan mengenal Zat harus taat dua-duanya. Wa atiullah wa atiur rasul. Panjenengan harus taat kepada apa yang kami ajarkan. Zat itu yang diri kalian yakini, lalu panjenengan taat kepada sang Rasul, terutama yang di sini yang namanya Rasulullah ini kami kumpulkan dengan sang Rasul menjadi satu. Inilah sang Rasul wakil dari Zat Tuhan yang dari luar diri. Diri kalian akhirnya mengenal yang namanya Nurullah dan Nur Muhammad, Zat Allah dan Zat Muhammad. Itu intinya, menjadi satu kumpul. Nah, diri kalian hanya tinggal patuh saja, taat, diperintah, dihidupkan, digerakkan, diperintah ke sana kemari. Siapa yang menggerakkan, yang memerintah jika enggak dua-duanya tadi, Allah dan Muhammad bergandeng di sini. Ruh yang bergandeng harus percaya di situ diri kalian.
yang menyatakan ya ruh diri kula lan panjenengan, nanti yang menemui zat ilahi bersaksi menyaksikan diri kita setelah diri kita dipanggil. Yang memanggil zat Tuhan, bukan siapa-siapa. Zat Tuhan memang rindu dengan diri kita, termasuk rindu dengan semua hambanya, terutama manusia. Iya. Jadi intinya bangga sekali hamba yang sudah terpanggil lalu dilaksanakan menyaksikan itu, termasuk bangga sekali Tuhan itu, karena sudah ketemu dengan jodohnya, kekasihnya ya diri kita ini. Nah, jika panjenengan sudah mengenal, sudah percaya, nah itulah diri kalian menjadi kekasihnya, termasuk menjadi Habibullah, termasuk diri kalian sudah mengenal gegandeng hidup yang kekal abadi esok, sudah dikenal sebelum Bapak, sebelum mati. Nah itulah diri kalian sudah mengenal akhirat akhirnya, ya kan? Sudah mengenal akhirat, sudah saya jelaskan, sudah mengenal gegandeng hidup akhirat, akhiri erat, akhiri kehidupan, kemana arahnya pula? Ya ke zat yang kami tunjukkan, yang diri kalian yakini setelah kalian menyatakan itu. Kami ajak ke ruang sepi. Itulah yang namanya hakikinya diri kalian membaca syahadat. Jadi tidak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat jika selain Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak harus di situ. Kami bekali yakin yang kuat, kami antar ke ruang kosong, ruang suwung, sudah percaya dirinya bahwa yang menghidupi dirinya ini kan Zat Tuhan yang Maha Esa. Jika selain Isa kan bisa percaya, ya itulah yang namanya syahadat yang sebenarnya. Asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan kecuali zat hidup. Yang dimaksud la ilaha, tidak ada Tuhan. Yang diri kalian hadap ini, yang masih bisa mengatakan apa saja, mata batin walaupun mata zahir, belum itu sang makhluk turun. Diri kita ini mencarinya sang Goib, sang pencipta. Sang pencipta semua alam, yaitu Zat Tuhan. Zat kan Maha Pencipta. Makhluk adalah yang dicipta. Itu intinya. Agar ada sila-sila. Jangan jauhi di situ, kami ajarkan.
kami ajak ke ruang sepi satu persatu, ke alam subuh, alam kosong. Kami arahkan, kami suruh melek, kami suruh menyatakan, lalu kami suruh mengatakan. Mana yang bisa rusak dan mana yang nggak bisa rusak di situ. Agar mengerti di antara zat dan sifat. Agar mengerti sang pencipta dan yang dicipta. Nah, itu intinya misi kami. Setelah diri kalian sudah yakin, titik terakhir nanti dan Allah mengatakan dan menyatakan sendiri wujudnya. Jika diri kalian yakin, dan Allah menyatakan dirinya. Surat Al-Toha berbunyi pada akhirnya, Innani anallah. Ya, aku ini wujud, zat hidup, zat urip, zat hidup yang menghidupi semua makhluk. Ya, aku ini zat hidup yang menghidupi bumi dan langit seisinya. Ya, aku ini zat hidup yang menghidupi di semua tubuh diri manusia. Ya, aku ini. Innani anallah. Ya, aku ini yang berkuasa segala-galanya, meliputi bumi langit seisinya. Itulah firman Zat Allah mengatakan yang sesungguhnya. Beruntunglah bagi hamba yang sudah sampai. Itulah termasuk diri kalian sudah dihadirkan. Bukan siapa-siapa yang menghadirkan, termasuk hamba yang beruntung, hamba yang terpilih. Bersyukurlah, sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan bersyukur kepada kami, keliru. Kami ini hanya menjalankan amanah perintah dari sisinya Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah pertama memberi siraman rohani, mengerahkan sedikit demi sedikit ke jalannya yang lurus, mengenalkan ilmu hakikat tauhid lewat kajian tasawuf itu. Jadi panjenengan berterima kasih kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat-sangat berterima kasih, bersyukur, termasuk terpanggil menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah, sudah mengenal kegandeng hidup, dikenal sebelum mati. Itulah panjenengan sudah mengenal akhirat, sudah mengenal tempat yang layak besok, sudah dikenal sebelum mati, sudah tidak bingung arahnya beribadah tiap saat, tiap hari. Itu sudah pas. Yang diri kalian hadap di waktu saat menjalankan sholat syariat, di dalam sholat syariat setiap sholat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu
alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah pas, sudah tahu wujud hidup, sudah tahu wujud zat yang diri kalian yakini, pas setelah mengenal sebuah nama, sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, sudah diri kalian saksiin waktu itu. Itulah intinya, diri kalian bersaksi, menyatakan. Nah, jika sudah oke, diri kalian sudah pasti yakin, hak, percaya bahwa itulah zat jati, zat hidup, zat Tuhan yang selama diri kalian yakini, selama mengenal sebuah nama, namun panjenengan buktikan di malam Jumat lagi, akhirnya panjenengan setelah menyatakan, kami akhiri, kami ajak baiatan, kami perkenalkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu termasuk melengkapi setelah kami ajak sir-siran. Nah, ini kan termasuk merupakan, waktu sir-siran kan merupakan pacaran, kalau bahasa umum pacaran. Kami perkenalkan gegandeng hidup yang kekal abadi. Panjenengan, diri panjenengan sudah yakin. Nah, setelah yakin, panjenengan sudah pas. Nah, akhirnya ada wejangan Jawa itu kami lengkapi, itu termasuk sama dengan akdu nikah. Seperti di syariat Islam, baik pria maupun wanita, nah itu mencari gegandeng hidup di alam muka bumi ini, suami istri. Sebelum akdu nikah kan, kalau di Jawa ya namanya sir-siran tadi. Kalau secara umum kan pacaran dulu kan. Dari kalian mengenal gegandeng hidup dia kan melalui proses pacaran terlebih dahulu kan. Kalau di Jawa sir-siran. Jika sudah sama oke-nya menghadirkan pengulu atau mutin untuk akdu nikah, dijanji seperti resepsi pernikahan, kami ajarkan dua kalimat syahadat, hakikat, tauhid. Dua kalimat syahadat kami kumpulkan menjadi syahadat tunggal, asyhadu alla ilaha illallah. Kami suruh melihat badan seluruh tubuh kujur, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ikut, punya semua milik zat Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam diri walaupun di luar diri, semua dikembalikan. Itulah namanya mati. Mati saja murid. Jika enggak melaksanakan mati, enggak mengenalnya. Diri ini dirinya siapa? Belum tahu. Masih pengakuannya yang luar biasa, sangat besar pengakuannya. Aku bisa, aku punya, belum. Masih ada pengakuan. Sama dengan merampas
Aslinya manusia nggak memiliki apa-apa, nggak mempunyai apa-apa, nggak bisa apa-apa, mati. Yang maha hidup hanyalah satu esa, adalah Tuhan yang maha esa. Allahu Akbar, menghidupi, meliputi, menguasai alam semesta seisinya. Hanya Ilahi Rabbi Allahu Akbar. Kul huwallahu ahad. Hanya satu zat Tuhan yang Maha Esa, yang berkuasa di alam muka bumi ini, menguasai segala-galanya. Nah, setelah diri kalian sudah yakin, sudah mengikuti kegiatan kami awal sampai akhir, diri kalian sudah yakin, sudah sah, terakhir yang sudah hadir mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Biatan Islam, terakhir kami ajarkan mandi jinabat ruh suci. Diri kita ini setelah terkotori berapa tahun, terkotori oleh hawa nafsu, nanti diri kalian dibersihin oleh zat hidup maha suci yang membersihin, ya zat maha suci yang mandi, ya ruh diri kula panjenengan yang melaksanakan. Kami ajarkan terakhir mandi jinabat ruh suci agar diri kula panjenengan hidup sejahtera, selamat di sisinya Tuhan yang Maha Esa, dunia maupun akhirat. Nah, marilah pemirsa, sempatkan waktu dan manfaatkan terutama sisa usia diri kalian ini. Mari manfaatkan, bersaksi, menyatakan, kenali zat hidup, zat Tuhan itu yang menghidupi diri kita ini. Wajib, monggo, semua bisa. Kami nyatakan semua bisa, asalkan membawa modal yakin yang kuat, yakin hak, yakin yang sesungguhnya yakin. Sudah sampai ke dinul hak, sama dengan diri kula lengkapnya, sampai ke titik akhir mengenal zat Tuhan yang Maha Esa yang sesungguhnya. Sudah mengenal nama, dilengkapi mengenal sang wujud, sudah terakhir ke puncak, sudah final. Nah, itulah dari inti misi kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.